Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ian. Apa kabar? Selamat sore, Sehat-sehat? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Ya, Mbak Ian, aku udah lama juga kita nggak ketemu ya. Eh, Iya, betul. Boleh ngobrol sekarang, kesibukannya apa nih Mbak Ian? Sekarang ini apa yang lagi project-project yang sedang dikerjakan Mbak Ian? Kalau proyek-proyek pastinya karena kami masih terus meneruskan di tempat manajemen, jadi kita tata artis-artis untuk bikin single-single lah gitu. Dan menyelesaikan museum ini dari keluarga saya pribadi untuk persembahan saya dan anak-anak buat Sang Maestro yang akan kami grand opening untuk umum tanggal 31 Desember tepat dengan ulang tahun beliau. Hari-hari kami sudah punya base camp buat pasukan Ambyar. Kami menamakan base camp pasukan Ambyar DKV. Itu berbentuk kayak warung ataupun kafe. Itu buat tempat fan-fannya Mas Didi Kempot yang berkunjung untuk melihat ada lukisan-lukisan dan segala sesuatu, dan ada live musiknya untuk menyanyikan lagunya Sang Maestro di sana. DK Cafe, bentuknya berarti cafe itu ya, kayak cafe gitu ya Mbak Ian? DKV, iya DKV. DKV, biasanya yang nongkrong di situ adalah mahasiswa dan teman-teman fan-fannya Mas Didi Kempot yang dari luar kota sering mampir di situ karena ada live musik. Kadang-kadang saya standby setiap malam itu dari jam 7 sampai jam 9 sama PPKM, kalau tidak PPKM sampai jam 3 pagi. Wow. Berarti sekarang juga agak merambah juga ya, oke lah, selain itu jadi base camp, tapi ada merambah juga ke kuliner gitu ya, maksudnya Mbak Ian? Betul sekali. Karena itu di situ ada beberapa menu yang resepnya dari Sang Maestro. Oh. Lebih pintar beliau daripada saya masaknya. Apa aja tuh menu spesial atau masakan yang lahir dari kreasinya almarhum itu? Ada rica-rica dasbres Waduh. level 1 sampai level 5. Semacam jadi dagingnya diambil dari kepala kambing gitu. Jadi rica-rica kepala kambing sebenarnya. Karena kami ada di Solo, kami sebut dasdus, dasewedus gitu Mbak. Emang dari dulu berarti almarhum itu suka masak ya. Jadi maksudnya ternyata keahlian lain selain menyanyi, dan ini almarhum keahliannya juga pinter masak gitu. Boleh diceritain nggak Mbak, awalnya tuh sampai akhirnya almarhum mengeluarkan ide masakan ini, awalnya gimana? Ya, waktu sebelum Mas Didi melangkahkan ke dunia nasional tarik vokal sebagai penyanyi, beliau itu kerja di pengeboran minyak yang ada di Kalimantan Timur. Akhirnya sebagai tukang masak, akhirnya beliau pintar masak, dan setiap pulang ke kota Solo istirahat pasti beliau memasakkan saya, yaitu rica-rica dasdus ataupun nasi goreng dicampur masak nasi goreng dari daging sapi, dari daging ayam, dari daging kambing, begitu. Sangat pintar sekali, dan makanan favorit beliau itu adalah dari berbagai mie instan. Makanya di DKV ini ada beberapa varian dari masakan mie instan. Oh gitu ya, ternyata ini ya suami idaman ini ya, udah pinter masak. Mungkin boleh cerita nggak kenangan yang paling nggak bisa dilupa pada saat masakan apa, atau waktu itu mungkin ada story khusus selain yang tadi diceritakan kepada Mbak Ian gitu? Setiap masak beliau mengajari saya masak, cuman nggak boleh mengerjakan, cuman ini bumbunya ini. Terus suatu saat H-2 beliau wafat, saat buka puasa beliau minta saya masakan nasi goreng yang pernah diajarkan. Ternyata tetap enak masakan beliau, karena beliau nggak doyan masakan saya. Berarti
Ini malah seringnya jadinya yang masak mungkin maestro ya, masakin buat Mbak Ian gitu ya? Ya, sekali lah kalau kita punya banyak waktu untuk mengisi kekosongan dalam istirahat waktu tidak ada show. Ceritain nggak, maksudnya idenya bagaimana? Tiba-tiba apakah ini merupakan amanat dari beliau juga atau memang ini ke ide Mbak Ian sendiri dan keluarga gitu? Ya, untuk pembuatan museum ini akan kami buka tepat malam tahun baru, yaitu hari ulang tahun beliau, sebagai hadiah saya, Saka, Seika buat beliau, juga buat fan-fan ini untuk kalau ke Solo bisa mampir ke sini. Ini inisiatif saya sendiri dan dari saya sendiri. Makanya saya bilang untuk itu adalah peninggalan Mas Didi, yaitu baju off air, on air, dan baju apapun yang peninggalan yang ada di sini, yaitu termasuk piala ataupun piagam penghargaan dari berbagai instansi. Untuk pembuatan museum mini Didi Kempot, yaitu persembahan dari saya dan Saka, Saika, makanya namanya adalah Museum Mini Didi Kempot, yaitu yang dibangun sebagai persembahan dari saya dan keluarga, pakai dana saya pribadi untuk menyimpan semua barang-barang peninggalan beliau, baik baju show on air ataupun off air. Juga nanti akan kami pasang semua piagam-piagam dari beberapa instansi, juga award-award yang beliau dapat. Jadi ini idenya benar-benar pure dari Mbak Ian ya, maksudnya bukan dari tim, maksudnya bukan dari maaf ini dalam hal ini kan keluarga almarhum kan juga banyak ya, maksudnya dalam hal ini ada istri pertama juga. Apakah juga ini juga memberi masukan atau memberi sedikit input gitu dalam museum ini nanti atau bagaimana? Ya, untuk dan doa restu dari Bude Saputri yang ada di Ngawi, bahwa kami memang berniat dengan biaya sendiri untuk biar Mas Didi selalu dikenang sepanjang masa, biar pasukan Ambyar bisa melihat apa sih barang-barang peninggalan beliau. Akhirnya Ibu Saputri juga ya memberikan izin dan mudah-mudahan lancar. Kalau misalnya ada fans yang juga punya barang-barang pernah diberi oleh almarhum atau apa, mungkin misal keinginan untuk menyumbangkan di museum ini bisa juga nggak, atau mungkin ada yang lain, mungkin tidak hanya punya pribadi punya almarhum, mungkin ada dari fans atau bagaimana? Boleh sekali, tapi kami tetap seleksi ya, karena tempatnya nggak begitu besar. Nanti kalau tidak diseleksi begitu menumpuk-numpuk kan nggak enak, Mbak. Jadi boleh saja teman-teman mungkin ada kiriman foto ataupun dedikasi buat sang maestro, boleh dibawa ke Solo untuk bisa nggak dipasang di museum gitu. Ini tempatnya berarti di Solo ya, Mbak? Dekat samping rumah Mbak Ian atau ada di mana, daerah mana? Dari rumah saya setengah kilo, tepatnya di depan KPU Pusat Solo. Oh, berarti ini lagi tahap pembangunan dalam hal ini ya, Mbak Ian ya? Museum mini ini. Finishing, pelan-pelan nanti kami tata satu persatu barang-barang beliau sampai malam tahun baru bisa dilihat semuanya fan-fan dari pasukan Ambyarnya masih Kempot. Ya Mbak Ian nih, kalau saya lihat nih sudah 500 hari ya beliau sang maestro tuh tiada. Gimana nih Mbak, selama 500 hari ini apa yang dirasakan Mbak Ian sebagai istri? Kadang kangen tiba-tiba muncul. Kalau doa setiap hari, setiap habis sholat dan baca Yasin selalu kita kirimkan buat beliau, karena beliau sudah tidak meminta apapun kecuali doa dari saya dan anak-anaknya. Kami bareng-bareng berdoa dan kami selalu
dalam kegiatan show ataupun apapun selalu menyanyikan lagu beliau. Kadang-kadang dan rutinitas untuk berkunjung ke makam beliau masih kami lakukan. Nah, selama 500 hari itu, Mbak Yan, mimpi lagi nggak, atau mungkin ada peristiwa spiritual yang dialami atau bagaimana gitu, anak-anak mungkin? Karena biasanya kalau ada acara event atau diundang di TV, begitu kadang-kadang nggak tahu, mereka kadang-kadang serasa ditemenin bapaknya. Kalau Saka begitu waktu ada di suatu stasiun TV tertentu, dia sempat habis nyanyi lagunya spesial buat bapaknya, itu terasa kayak ditepuk sebelah kiri, bahu sebelah kiri, dan habis nyanyi pasti dia melo-melo nangis, dan mungkin kangennya teramat sangat bisa disambangi sama bapaknya. Mungkin rasa kangen aja sih Mbak, ungkapan rasa kangen mereka untuk bapaknya, jadi rasa bapaknya hadir di tengah-tengah kita gitu. Kalau saya sendiri sih, kalau mimpi sering sekali, cuman mimpi dalam situasi kita dalam persiapan untuk show seperti itu aja. Dalam mimpi itu ada nggak yang misalnya sesuatu yang misalnya diucapkan yang akhirnya menjadi pemikiran atau menjadi sebuah amanat atau apa, yang sesuatu yang diucapkan almarhum mungkin dalam 500 hari ini kepada Mbak Yan? Nggak ada Mbak, karena untuk setiap hari saat beliau masih ada, beliau selalu mengamanatkan bahwa untuk menjaga anak-anak sekolah sampai sekolah. Untuk dalam mimpi paling beliau hanya bersinar mukanya dan mesem aja, tidak ngomong apa-apa. Kangen ya, saya mengerti berarti namanya seorang istri ya, kangennya pasti itu ya. Gimana tuh Mbak untuk apa ya, ini kan kerinduan itu ya, bagaimana caranya Mbak Yan untuk mengalihkan, maksudnya menyalurkan kerinduan itu, apa yang Mbak Yan lakukan gitu kalau pas lagi kangen itu ada? Ya, karena kalau sekarang saya sudah punya DKP, ya saya nyanyi terus lagu-lagu beliau. Tapi kadang untuk mendengarkan, yang belum kuat itu melihat video klip beliau. Kalau suara hampir dimanapun tempat saya ada, pasti karena mungkin di kota Solo banyak ya, insya Allah banyak yang tahu saya dan Mas Didi gitu, sering muterin lagu-lagunya Mas Didi. Tapi jarang sekali saya melihat video klip full, jarang sekali, karena saya yakin bahwa kerinduan itu akan muncul dan pasti akan melo berkepanjangan. Karena kalau saya kangen dan melo itu lama sekali Mbak hilangnya. Dengan menonton video klip full itu akhirnya apa ya, segala kerinduan, kekangenan itu akhirnya terus gitu ya, jadi susah di stopnya gitu istilahnya. Iya, melonya berkepanjangan, jadinya sedihnya tuh berkepanjangan gitu Mbak kalau menonton video klip beliau. Tapi kalau menyanyikan sedikit mengurangi rasa rindu itu, jadi sering banget saya nyanyi lagu-lagu beliau, dan kalau mentok kangennya nggak bisa di ini, pasti langsung ziarah ke makam. Tapi saya lihat nih masih, maaf ya, maksudnya kesedihan itu masih ya, saya paham ya, namanya kita itu suami ya Mbak, kesedihan itu masih terpancar gitu, maksudnya dari wajahnya Mbak Yan gitu. Apakah karena baru merasakan, maksudnya kan kadang-kadang orang kalau udah ditinggal merasa benar-benar udah nggak ada ya gitu kan. Kalau baru mah kan biasanya belum terasa gitu kan, tapi setelah lama baru terasa bahwa benar-benar kita kehilangan. Apakah apa itu dirasakan sekarang ya Mbak Yan? Setiap saya diundang di event-event tertentu, kita bahas masalah sang maestro, pasti kerinduan itu muncul kembali dan sangat berat untuk diatasi ya. Saat itu tuh sangat berat sekali.
Saya mengerti juga ya, memang ya siapa sih nggak rindu, nggak fansnya aja kangen, apalagi Mbak Yan yang orang tiap hari datang, tiap hari ada di kehidupannya beliau gitu. Nah, selama 500 hari ini Mbak sendiri akhirnya terhadap anak-anak, kan ingat amanat almarhum gitu harus begini. Aku lihat juga mulai anak-anak juga mulai seperti ayahnya ya, maksudnya nyanyi dan segala macam gitu. Apakah itu juga salah satu hal yang Mbak supaya meluapkan kerinduan itu gitu? Salah satunya itu juga. Mungkinkah seperti itu, Mbak? Support anak-anaknya dalam jalur yang kita jalani, yaitu musik dan menyanyi. Sebenarnya saya tidak memaksakan, dari beliau masih ada sama kami pun tidak memaksakan anak-anak untuk mengikuti jalur yang kita tekuni saat ini. Cuman dari mereka sendiri yang memang ada darah bapaknya yang menitis di jiwa mereka, jadi memang mereka senang dan hobinya nyanyi, apalagi si kecil. Dan yang sulung itu memang sudah dari bapaknya meninggal itu sudah ada single-single yang mereka punya. Gitu, Mbak. Ya. Tapi Mas Saka itu aku lihat ngeluarin lagu ya, single kemarin ya. Itu boleh cerita Mbak, lagunya seperti apa? Apakah juga ini masih diciptakan oleh almarhum dulu gitu lagu ini? Dari pertama sudah kolaborasi sama putranya sahabat saya, Ruben Onsu, yaitu veteran Peto Putra Onsu. Nah, mereka trio Saka Seika veteran, dua lagu, dan lainnya yang terakhir itu duet saya Poko Emelu, saya yang dulu pernah duet sama Sang Maestro, sekarang dinyanyikan Saka sama Seika. Alhamdulillah viewernya alhamdulillah lumayan karena lagunya jenaka dan lucu, buat anak-anak cocok. Di peloncingan museum nanti ada satu lagu yang memang bertajuk Kangen Koi. Iya, kelihatan nih dari auranya Mbak Yan nih benar-benar kayaknya lagi kangen nih. Aku lihat gitu benar-benar. Ya Mbak, tapi anak-anak itu Saka itu ya aku lihat udah mulai mengikuti ya kayak ayahnya, maksudnya suaranya gitu ya. Maksudnya udah mulai ya gaya-gayanya juga ya gitu ya. Gaya sendiri saya tidak pernah mengajari dalam video klip itu. Dia terlahir saat single pertama itu rilis. Kami pun sekeluarga juga kaget. Jadi dia dari pergerakan bahu, dahi, tangan itu sudah seperti bapaknya. Jadi kami tidak mengajari, memang itu sudah gesturnya itu sudah seperti bapaknya. Kalau untuk olah vokal sendiri, karena Saka perubahan suara dan anak kecil karena wajah, jadi ini ada penurunan nada dari nada tadinya nadanya sama dengan saya, sekarang sudah masuk nada cowok. Suaranya berubah, Mbak. Iya, soalnya kan ini kok Saka mirip banget sama Pak Ayahnya ya gitu. Mungkin kan dia juga dipersiapkan untuk menggantikan nih sosok almarhum ya. Saya tanya sendiri, begitu dia berpulang itu sempat diujiin sama bapaknya, ayo le nanti kantek nih papa nyanyi gitu, katanya dalam mimpi itu akhirnya dia memang bertekad untuk meneruskan karya-karya bapak. Gitu. Artinya memang dari keluarga sudah ada sosok pengganti ya, almarhum nih maksudnya Saka ini gitu ya Mbak Yan ya. Alhamdulillah akan kami support sampai semampu saya sebagai single parent untuk meneruskan karya-karya bapaknya lewat Saka dan saya.